Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini masih bersama saya, Sri Lestari, akan memaparkan tentang bagaimana sih menyusun latar belakang dengan jenis penelitian seperti penelitian tindakan kelas, deskriptif kualitatif, dan juga eksperimen. Nah, di sini nanti akan kita bahas bersama-sama seperti apa kriteria-kriteria susunan paragraf idealnya pada latar belakang di masing-masing jenis penelitian yang berbeda tersebut. Nah, kita mulai saja bahwa ketika kita akan menulis latar belakang, konsepnya sebenarnya sama, yaitu di mana adalah kondisi ideal, di mana kita pentingnya variabel tersebut diteliti dan juga fokus penelitian tersebut. Lalu ada juga yang berbasis masalah, ya, untuk beberapa penelitian ada masalahnya. Lalu akan ada juga menganalisis masalah, bagaimana kita bisa menganalisis masalah dengan tepat. Kemudian juga ada solusinya dan juga ada kelebihan dari solusi dan juga harapan. Nah, itu sih beberapa latar belakang yang biasanya digunakan, ya. Nah, namun ada juga beberapa latar belakang atau susunannya agak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita mulai ke beberapa kesalahan yang paling sering muncul ketika kita nulis latar belakang. Yang pertama adalah organisasi paragraf yang tidak terstruktur. Masih sering ditemui mahasiswa terkadang menulis paragraf tidak ada topik paragrafnya. Jadi dalam satu paragraf itu muncul beberapa poin, ya. Misalnya dia mau bahas pembelajaran tematik, tapi yang dia bahas dari K13 ada tematik, dampaknya, kemudian hasil implementasi pembelajaran tematik, misalnya seperti itu. Padahal kan dia fokusnya seharusnya pembelajaran tematik di SD seperti apa, seperti itu. Nah, itu loh, ya, yang paling sering sekali muncul permasalahannya. Yang kedua adalah, ya tadi, ya, membahas topik bahasannya ada beberapa, topiknya ada beberapa dalam satu paragraf, padahal idealnya satu paragraf cukup satu topik saja. Kemudian kesalahan yang kedua adalah antar paragraf tidak nyambung. Jadi misalnya dia tadi, kita judulnya, ya, kita anggap aja implementasi pembelajaran tematik pada kelas misalnya pada kelas 3 SD mana, misal seperti itu. Maka dia misalnya di awal dia bahas tentang apa? Misalnya dia idealnya adalah kita bahas tentang pembelajaran tematik, seperti apa, sejak kapan dari kurikulum 13 diturunkan, kemudian hasil observasi, hasil wawancara seperti apa, lalu tujuan kamu mau ngapain. Nah, ada mahasiswa dia bahas pertama pembelajaran tematik, habis itu dia hasil belajar, habis itu pembelajaran tematik lagi dibahas lagi di paragraf selanjutnya dengan sense kalimat yang berbeda seperti itu. Habis itu dia baru muncul ke misalnya adalah hasil observasi, habis itu muncul lagi dengan kutipan tentang tematik secara umum lagi. Nah, itu yang disebut dengan tidak struktur dengan baik. Jadi alangkah baiknya adik-adik semua menata terlebih dahulu ketika judul saya ini atau konsep saya ini, maka kira-kira bagaimana, ya, penyusunan latar belakang yang terstruktur dengan baik. Apakah mau deduktif boleh, induktif juga boleh gitu. Cuma kan harus terstruktur dan juga nyambung antar satu paragraf seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah beberapa mahasiswa belum memahami alur dari paragraf yang sesuai untuk jenis penelitian yang berbeda. Misalnya begini nih, contoh sederhananya, kita mau ngecek efektivitas, tetapi di situ ada masalah, lalu ada solusi. Padahal sebenarnya ketika eksperimen kita tidak perlu memaparkan masalah dan juga kita tidak memberikan solusi. Kita tuh hanya mau mengimplementasikan metode A, apakah efektif atau tidak, apakah berpengaruh atau tidak. Kita tidak memecahkan sebuah masalah gitu loh. Kita hanya mau mengecek terlebih dahulu ini sudah sesuai atau belum, ini sudah berpengaruh atau belum, seperti itu, ya. Nah, ini saya akan tunjukkan nih salah satu contoh paragraf yang menurut saya itu ada satu ide pokok dalam paragraf tersebut. Kita lihat pada kalimat yang pertama. Di situ tertera bahwa kata kunci di kalimat pertama adalah berpikir kreatif, harus menguasai kemampuan berpikir kreatif. Lalu itu mungkin kalimatnya dia, lalu disupport oleh beberapa artikel yang sudah membahas tentang berpikir kreatif, ya kan? Lalu setelah itu ada beberapa kutipan di situ, ya, dari beberapa sumber. Kemudian juga dia masih membahas tentang berpikir kreatif itu berhasil karena untuk menghadapi bla 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 bla. Jadi di sini kita lihat bahwa ide pokoknya satu, berpikir kreatif. Jadi itu yang disebut dengan satu ide pokok dalam satu paragraf. Jangan sampai kita ngomong berpikir kreatif, lalu setelah itu ada di paragraf ketiga kita membahas tentang berpikir kreatif itu adalah bagian dari HOTS
HOTS itu adalah bla bla bla, misal seperti itu, maka itu tidak nyambung ya. Nah, kemudian kita lihat ke latar belakang PTK terlebih dahulu. Jadi kebetulan hari ini saya hanya membahas 3 saja, mungkin banyak sekali ya jenis penelitian yang lain, tapi kebanyakan yang akan dipilih oleh mahasiswa PGSD biasanya memang kalau nggak PTK, bisa jadi eksperimen, bisa juga implementasi yaitu deskriptif kualitatif. Nah, sekarang kita ke PTK terlebih dahulu. Nah, pada PTK yang pertama adalah paragraf pertama nih, paragraf awal-awal itu biasanya masih gambaran umum dan kondisi real, kondisi idealnya seperti apa, misal seperti itu. Nah, ini akan saya berikan contoh, bisa next, kita lihat, kita breakdown, ada beberapa ya di latar belakang PTK itu ada beberapa subpoint gitu. Nah, kita breakdown yang tampilannya. Nah, yang pertama adalah kondisi ideal di dalam kelas pembelajaran diharapkan oleh guru atau peneliti seperti apa. Jadi di sini mohon maaf sekali contohnya bukan SD tetapi ini masih IPA, tapi at least kita tahulah seperti apa sih konten dari kondisi ideal itu seperti apa. Jadi misalnya begini, pada pembelajaran IPA idealnya siswa itu sudah bisa memahami A, B, C, D, siswa bisa berpikir A, B, C, D, siswa juga bisa memenuhi KKM yaitu standarnya berapa, misalnya 7,8 atau 8, misal seperti itu. Itu disebut dengan kondisi ideal ya. Berdasarkan capaian pembelajaran, siswa seharusnya sudah bisa mempelajari atau memahami tentang dan bisa mengaplikasikan tentang A, B, C, D. Nah, itu disebut dengan kondisi ideal. Kemudian kita mengarah ke paragraf berikutnya. Kondisi idealnya boleh 1 atau 2 paragraf, boleh. Yang penting ingat 1 paragraf, 1 ide pokok. Kita lalu mengerucut ke bawah, yaitu kondisi saat ini. Setelah ada kondisi ideal, kita ada kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah kondisi yang terjadi pada sekolah yang mau kalian analisis. Seperti apa? Oh, ternyata kenyataannya saat ini siswa itu masih jauh dari kondisi tersebut. Siswa masih belum paham tentang ini, siswa masih rendah KKM-nya, misal seperti itu. Kemudian kemudian siswa juga mungkin tidak ada motivasi dan seterusnya, misal seperti itu. Seperti contoh berikut ya. Jadi itu adalah kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Lalu kita beralih ke paragraf bawahnya lagi. Nah, disitulah kita akan ketemukan kesenjangan gap ya antara kondisi ideal pada paragraf 1 tadi sama kondisi real yang ada di lapangan ya. Jadi kamu akan menemukan sumber masalahnya dari mana sih sebenarnya, kok ada gap begitu, orang idealnya begini, yang terjadi di lapangan seperti ini, begitu kan ya. Nah, contohnya begini, yaitu beberapa kemungkinan penyebab rendahnya pemahaman pembelajaran IPA pada siswa, yaitu 1, mungkin materi bahan ajarnya kurang kurang detil, misal seperti itu. 2, mungkin strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang sesuai untuk gaya belajar anak siswa SMP. 3, mungkin lingkungan dan yang lainnya. Nah, itu beberapa kesenjangan yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa oh, masalahnya itu karena ini, begitu. Kemudian next, kita ke bawah lagi, barulah kita mencoba menyelesaikan masalah. Nah, dengan adanya masalah 1, 2, dan 3 tadi, maka solusinya adalah kita terapkanlah metode A, misalnya seperti itu. Karena apa? Metode A itu bla 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 bla. Nah, seperti itu. Kemudian next paragraf bawahnya. Nah, di paragraf bawahnya itu tadi alternatif pemecahan masalah ya seperti ini. Jadi alternatifnya seperti apa? Jadi ini agak nyambung juga sih sama yang atasnya tadi, seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa alternatifnya adalah ya menggunakan metode A, misal seperti itu. Karena apa? Nah, begitu. Kemudian baru kita bisa menyusun paragraf dengan baik. Nah, itu sih idealnya latar belakang PTK seperti itu. Nah, lalu mau masukkan kutipan di mana ya ketika kita mau menjelaskan metode A tadi tentang idealnya tadi, itu kan sudah bisa kita masukkan kutipan. Tapi kan kalau hasil observasi, wawancara, kemudian hasil selama ini itu kan mungkin tidak kutipan ya, tapi kondisi real di lapangan seperti itu. Jadi itu tadi tentang PTK ya. Jadi ada strukturnya tersendiri dan kamu harus tahu tidak asal-asalan memasukkan paragraf pada jenis penelitian yang berbeda. Nah, selanjutnya kita ke menyusun latar belakang kualitatif nih, yaitu lebih sederhana, yaitu semacam deskriptif kualitatif saja. Contoh judulnya nih,
Analisis kesulitan membaca pemahaman siswa kelas tinggi, studi kasus di SDN 01 Manis Rejo, Kota Madiun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ketika studi kasus ya itu lebih ke ada spesifik di mana sekolahnya, analisis apa, misal seperti itu. Nah, susunan paragrafnya seperti apa? Nah, kalau untuk struktur organisasi paragraf ini saya menyampaikan 4 poin misalnya, tapi nggak hanya 4 paragraf ya, bisa jadi 1 poin untuk 2 paragraf sehingga nanti akan ada 8 atau 10 paragraf misal seperti itu. Jadi misalnya yang pertama, kondisi umum tentang kemampuan membaca siswa. Seperti apa sih hasil PISA, kemampuan membaca siswa Indonesia secara keseluruhan, boleh kamu tampilkan di paragraf pertama kedua. Lalu kedua yaitu kemampuan membaca dan kondisi real di lapangan. Seperti apa kondisi real di lapangannya? Pada hasil menarah PISA seperti ini, kondisi real di lapangan dari beberapa data diambil pada kecamatan ini, SD ini, dapat diketahui bahwa ternyata hasilnya begini. Lalu kamu mau tertarik dengan paragraf penutup, lalu setelah itu akan kamu tutup dengan paragraf penutup. Seperti itu, kita lihat ya contohnya seperti apa untuk beberapa cuplikan dari paragraf tadi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa pada paragraf pertama, di situ kita membahas tentang kondisi umum secara general tentang kemampuan membaca ya. Jadi dilihat hasil PISA seperti itu, kemudian Indonesia berada di peringkat berapa dan bla 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 bla. Lalu cuplikan kedua, kita lihat. Nah, di situ kita lihat bahwa keberhasilan belajar itu juga dipengaruhi oleh kemampuan membaca siswa, bla 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 bla, teori. Kita lanjut lagi ke paragraf selanjutnya. Nah, situ baru kita masuk ke hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi dalam proses pembelajaran membaca, khususnya membaca pemahaman, nah, pada siswa kelas ini, peserta didik masih mengalami kesulitan memahami membaca bacaan teks. Nah, kesulitan itu dialami ketika siswa ada di SD. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu bla 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 ya. Lalu setelah itu kita cek lagi hal tersebut ya terjadi di SD ini, dan yang terjadi adalah A, B, C, D, dijelaskan aja hasilnya, mungkin ditambah lagi teori-teori yang bisa mensupport dengan statement observasi kamu juga silakan ya. Lalu kita akan ada paragraf ketujuh, itu juga masih dalam bagian dari wawancara tadi atau hasil observasi, ada wawancaranya juga. Kalau nggak ada wawancara ya sudah berarti tidak ada, tapi hanya observasi saja boleh. Wawancara seperti apa, lalu ke paragraf penutup. Nah, paragraf penutup itulah di situ kamu mau nguraiin kamu mau ngapain sih pada penelitian ini. Jadi di sini kamu akan memaparkan nih berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Pentingnya ini dikaji karena kesulitan peserta didik dalam membaca pemahaman dan faktor penyebabnya itu sangat mempengaruhi, dan ini adalah PR yang berat untuk orang tua dan juga untuk guru dan juga siswa, sehingga mau tertarik nih seperti apa sih permasalahannya. Mungkin setelah itu kita bisa mencari solusi kan, setelah itu bagaimana baiknya untuk peningkatan pembelajaran seperti itu. Nah, itu tadi tentang PTK, tentang deskriptif kualitatif seperti itu. Tadi kita sudah PTK, lalu deskriptif kualitatif yang berhubungan dengan studi kasus. Kemudian ini adalah tentang yang terakhir, yaitu tentang kuanti atau eksperimen. Kita coba ya ke kuanti dan atau eksperimen. Ini bagiannya itu eksperimen, boleh pre-test, post-test, atau mungkin quasi eksperimen atau true eksperimen. Jadi ada beberapa ciri juga nih latar belakangnya. Kita ambil saja contoh judulnya adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap keterampilan HOTS siswa. Nah, bagaimana latar belakangnya kira-kira kalau eksperimen? Kita lihat bahwa di alur organisasinya, di sini dia pasti kita akan bahas tentang apa dulu nih? Oh, deskripsi umum agar poin-poin terkait pembelajaran tematik dan HOTS itu dalam satu kesatuan. Jadi kita akan beberapa paragraf masih membahas tentang tematik, tentang HOTS. Baru setelah itu kita mengerucut ke penjelasan tentang HOTS seperti apa, dan mungkin bisa ditambah dengan berdasarkan hasil observasi dan wawancara seperti itu. Nah, kita breakdown ya, alurnya seperti apa. Nah, contohnya nih yang cuplikan yang pertama, yaitu kita membahas dulu deh di paragraf pertama, kedua itu mungkin tentang pembelajaran K13 itu sekarang karakteristiknya seperti apa, yaitu ternyata lebih mengedepankan HOTS. Nah, HOTS itu seperti apa? Itu kamu masih ada di paragraf 1, 2, 3 misal seperti itu. Lalu next di paragraf selanjutnya kita mulai mengerucut lagi, yaitu tentang HOTS.
HOTS di SD, pelaksanaan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang berbasis HOTS di SD seperti apa ya. Lalu kamu paparkan di situ HOTS itu apa, pentingnya apa, dan seterusnya. Kemudian kita mengerucut lagi ke paragraf selanjutnya, yaitu tentang ternyata kondisi berdasarkan hasil observasi. Nah, itu boleh ya, tapi tidak berbasiskan masalah, tetapi lebih ke kamu memaparkan tentang hasil observasi dan juga wawancara. Jadi mau lihat aja nih, kalau HOTS kan tadi begini nih. Nah, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi bukan masalah ya itu, dan kamu tidak akan memberi solusi gitu loh. Nah, setelah itu baru kita ke paragraf selanjutnya bahwa oleh karena itu kita mau nyoba nih, apakah model PBL ini berpengaruh atau tidak, seperti itu. Kemudian kamu akan memaparkan di situ tentang PBL seperti apa. Kemudian next kita lihat paragraf penutup. Nah, dengan menggunakan model PBL kemudian dapat melatih keterampilan tingkat tinggi. Oleh karena itu di sini kita mau mengevaluasi apakah PBL ini efektif atau tidak. Jadi diingat bahwa dibedakan antara latar belakang eksperimen dengan latar belakang PTK. Nah, karena banyak sekali masih ditemui bahwa pada eksperimen kalian masih memaparkan ada masalah lalu ada solusinya seperti apa. Padahal di sini kita hanya ngecek aja gitu. Kemudian udah sampai nih kita di akhir pada meeting kita hari ini. Ada tugas pastinya, karena kemarin kalian sudah mulai mengidentifikasi masalah kan ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembuatan latar belakang. Coba deh kalian susun latar belakang sesuai dengan apa yang sudah kalian pikirkan, dalam artian sudah ada konsep tentang jenis penelitiannya, sudah ada konsep tentang beberapa masalah yang terjadi di lapangan, misalnya seperti itu. Sehingga kalian nanti bisa menyusun dengan baik latar belakang seperti apa. Seperti itu ya, dan jangan lupa mungkin buat per grup dulu, antar grup PTK misalnya atau grup eksperimen atau studi kasus, itu bisa saling belajar bersama-sama. Oke, adik-adik semua, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.